Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang saya cintai, kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini memang hidup sementara, dan bagaikan kita hidup di dunia ini bagaikan orang yang sedang di penjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya bahwa orang mukmin itu di dunia tidak bisa hidup semaunya sendiri. Dia harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya, seperti melaksanakan sholat Jumat, melaksanakan sholat 5 waktu, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Melaksanakan haji, melaksanakan puasa. Jadi sebagai orang mukmin mengikuti peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa hidup sebebasnya, semaunya sendiri. Ini yang disebut dengan bahwa dunia itu sebagai penjara bagi orang-orang mukmin karena tidak bisa hidup bebas. Ya, mungkin kita lagi sedang istirahat, tidur nyenyak di waktu subuh, kita harus segera bangun ketika mendengar azan, atau bahkan lebih bagusnya bangun sebelum azan, ya, melaksanakan sholat tahajud, sholat witir. Nah, kita tidak bisa bebas, lain dengan orang kafir. Dunia itu adalah surganya bagi orang-orang kafir. Mereka hidup sebebas-bebasnya, tidak ada larangan. Mereka mau berzina, mau meminum arak, atau melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bebas karena dunia ini adalah surga bagi mereka. Tapi di hari kiamat adalah neraka bagi mereka. Jadi kebalikannya, dunia ini adalah penjara bagi kita, tetapi akhirat hari kiamat nanti adalah surga bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Haq yang saya cintai, sebagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak Rasulullah atau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qala man aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu man aba? Mereka berkata atau bertanya kepada Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang enggan masuk surga adalah man asani, ya. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar, bermaksiat, tidak mengikutiku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Begitu juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, laksanakanlah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Pada kesempatan ini insyaallah kita membahas tentang sunnah-sunnah yang terdapat pada hari Jumat. Di antara sunnah-sunnah yang kita lakukan pada hari Jumat adalah karena di hari Jumat ini, ya, di hari Jumat adalah hari yang terbaik selama sepekan. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairu yaumin thala'at 'alaihi syamsu yaumul jum'ah. Fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu sa'ah illa yaumul jum'ah." Kata Rasulullah, hari yang terbaik ketika matahari terbit adalah hari Jumat.
Karena pada hari tersebut Nabi Adam diciptakan. Di hari tersebut juga Nabi Adam dimasukkan surga, dan pada hari itu juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Sehingga dalam sepekan ini hari Jumat adalah hari yang terbaik. Maka kita mencoba mempelajari apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan pada hari Jumat ini. Di antaranya adalah yang pertama, hadis Rasulullah panjang sekali. Saya terjemahkan, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, kemudian dan dia bersuci semampunya, atau memakai wangi-wangian, situ terjemahannya seperti itu. Summa yaruhu ilal masjid walam yufarriqu bainasnain. Kemudian dia pergi ke masjid dan tidak memisahkan di antara dua orang. Artinya ada dua orang atau banyak orang sedang duduk rapat, tidak dipisahkan karena mau duduk di depan. Summa yusolli rak'atain ma kutibalah. Kemudian dia salat 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid, atau mungkin kalau belum salat duha ya. Summa yunsitu lil imam. Kemudian dia mendengarkan imam dengan serius, fokus. Illa ghufira lahu ma bainal jum'ah ilal jum'atil ukhra. Kecuali dia akan diampuni dosanya antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu singkatnya, mandi pada hari Jumat. Jadi mandi di hari Jumat adalah sunnah. Jadi sebelum berangkat sholat Jumat, mandi dulu. Terserah mandinya setelah azan subuh ya, sekalian kita mungkin yang berpasangan, bersuami istri, melakukan hubungan suami istri, maka boleh dengan mandi 2 niat, yaitu mandi niatnya untuk menghilangkan hadas besar, junub, dan juga sekaligus mandi hari Jumat, sunnah hari Jumat ya. Kemudian setelah dia mandi, dia berhias diri, memakai wangi-wangian. Sunnah berikutnya adalah setelah kita mandi, kemudian bersuci, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik ya, kita berangkat ke masjid lebih awal. Ini sangat penting karena ketika kita berangkat ke masjid lebih awal, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat yaumul jum'ah waqafat al malaika ala babil masjid yaktubuna al awwal fal awwal. Jadi setiap hari Jumat malaikat berdiri di depan masjid. Mereka yaktubuna al awwal fal awwal, mencatat, menulis orang yang paling awal, maka ditulis si fulan bin fulan berangkat lebih awal. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa masalul muhajir kamasali yuhdi badana. Al muhajir adalah orang yang berangkat lebih awal, pagi-pagi, gasik. Maka orang yang berangkat lebih awal, kamasali yuhdi badana, bagikan orang yang berkurban seekor unta. Kemudian summa kalladzi yuhdi baqarah. Kemudian orang berangkat setelahnya bagikan orang yang berkorban seekor sapi. Summa kabesan. Kemudian orang berangkat setelahnya bagikan orang berkorban kambing. Summa dajajah. Kemudian orang yang berangkat setelahnya akan mendapatkan pahala, yaitu seekor ayam. Summa baydon ya. Kemudian orang setelahnya hanya mendapatkan telur. Nah ini kalau kita melihat hadis ini, pahalanya sangat besar sekali. Jadi orang yang pertama kali berangkat ke masjid, mereka itulah yang mendapatkan pahala yang terbesar. Karena mereka mendapatkan pahala bagaikan orang yang berkorban seekor onta. Ini pahalanya seekor onta. Padahal biasanya seekor onta itu berkorban untuk 7 orang. Tetapi dia bisa berkorban untuk dirinya sendiri, 1 ekor onta. Yaitu dengan cara mudah sekali, yaitu kita berlomba-lomba duluan berangkat ke masjid paling awal. Nah ini sangat penting, karena kalau kita terlambat, malaikat sudah menutup buku catatannya.
Dalam terusan hadis tadi, apabila imam atau khotib sudah keluar naik ke mimbar, maka malaikat pun akan menutup buku catatannya. Ya. Mulai di sini disunnahkan bagi imam itu atau khotib untuk berangkat paling belakang, ya, supaya malaikat tidak segera menutup buku catatannya, masih terus menulis siapa yang berdatangan ke masjid. Ya. Tetapi apabila imam sudah keluar gitu ya, maka malaikat pun siap-siap untuk mendengarkan khutbah. Mereka menutup buku catatannya. Maka sekali lagi mari kita berlomba-lomba setiap hari Jumat, kalau kita ingin berkorban seekor onta, maka pergilah lebih awal ke masjid. Maka kita akan mendapatkan pahala bagikan orang yang berkorban seekor unta. Sunnah yang bisa kita lakukan juga pada hari Jumat adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, dikhususkan di hari Jumat. Karena apa? Kita diperintahkan untuk memperbanyak baca sholawat di hari Jumat. Jadi membaca sholawat di hari Jumat ini memiliki kekhususan, ya, yang mungkin tidak bisa didapatkan kecuali di hari Jumat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu yaumin fil usbu' yaumul jum'ah. Fa aksiru alayya min salatin. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, hari yang terbaik dalam sepekan adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca salawat untukku. Karena membaca salawat pada hari Jumat ma'rudatun alayya, dinampakkan kepadaku. Jadi seakan-akan orang yang membaca salawat pada hari Jumat seakan-akan bersalawat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali salawat yang seperti ini kecuali pada hari Jumat saja. Itu diantara sunnah yang sebaiknya kita lakukan pada hari Jumat, memperbanyak salawat. Kemudian sunnah berikutnya, kita dianjurkan untuk membaca surat Kahfi, ya, surat Kahfi, pertengahan Al-Quran, ya, kalau kita buka Al-Quran ada 30 juz, surat Kahfi itu di pertengahan kurang lebih, setelah surat Al-Isra. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi adha'a lahu minan nur bainal jum'atain." Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, jadi Jumat itu hitungannya adalah yaitu hari Kamis malam, yaitu setelah sholat maghrib. Kalau hitungan kalender Hijriyah, lain dengan Masehi. Kalau Masehi kan tanggal 12 baru perubahan waktu. Tetapi kalau kita mengikuti hitungan Hijriyah, hitungannya adalah setelah sholat maghrib itu sudah masuk hari yang lain. Jadi Kamis malam, Kamis setelah sholat maghrib itu sudah masuk hari Jumat, ya. Maka kita dianjurkan di antara waktu tersebut setelah sholat maghrib hari Kamis sampai menjelang maghrib hari Jumat, itu waktu-waktu disunahkan untuk membaca surat Kahfi. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Sunnah berikutnya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Karena di hari Jumat itu ada waktu-waktu, kalau kita pas pada waktu tersebut, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah mengatakan, "Fihi sa'atun la yuwafiqu 'abdun muslimun illa a'tahu iyyah." Di situ ada waktu-waktu yang mustajabah, yang mana doa akan dikabulkan Allah insyaallah. Yaitu kalau menurut Imam Ahmad, waktu tersebut atau hadis-hadis lebih hadis-hadis, banyak hadis yang menyebutkan waktu tersebut adalah waktu setelah sholat asar, ya. Jadi setelah sholat asar perbanyaklah kita membaca doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pas waktu-waktu istijabah, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, sunnah-sunnah berikutnya yang mungkin kita lakukan adalah kita sebelum berangkat Jum'ah, ya, kita memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bagus, dikhususkan
di hari Jumat. Tidak harus pakaian yang mahal ya. Pokoknya yang bagus dikhususkan untuk hari Jumat. Begitu juga kita bersih-bersih badan ya. Walaupun tidak ada hadis, setahu saya tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan hal tersebut. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kita dianjurkan di hari Jumat itu untuk memotong kuku gitu ya, membersihkan kuku, dipotong kukunya yang panjang-panjang, kemudian juga rambut ya, rambut ketiak atau rambut kemaluan kalau sudah panjang-panjang dipotong gitu. Itu di antara sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat yang bisa kita lakukan. Insya Allah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana hadis Rasulullah yang disebutkan di awal, akan mempermudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala karena kita termasuk orang-orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.